Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi bersama saya di channel Anugrah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Permendikdasmen nomor 13, lebih spesifiknya tentang pembagian SKK di paket B ya. Oke, tidak usah berlama-lama, yuk simak videonya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ini tentang kurikulum ya. Nah, bagaimana sebenarnya kurikulum itu, termasuk struktur kurikulum ya yang akan kami bahas. Saya akan membahas tentang struktur kurikulum paket B, di mana di dalam kurikulum paket B ini kita perlu mengetahui ada istilah namanya adalah Satuan Kredit Kompetensi ya, atau SKK ya. Satuan Kredit Kompetensi ini untuk fase D itu ada kelas 7 ya sampai 9 ya, di mana SKK-nya itu untuk mata pelajaran wajib ini ada 84 SKK ya. Dan di sini ada muatan pemberdayaan atau keterampilan. Ini ada 29 jam, dan muatan lokal ada 2 SKK ya, mohon maaf. Nah, total semua 115 SKK. Nah, 115 SKK ini, satuan kredit kompetensi ini, kita perlu memecahnya menjadi 3 kelas. Misalkan di kelas 7 berapa SKK, di kelas 8 berapa, dan di kelas 9 berapa. Nah, ini kadang-kadang kita pusing ini gimana cara memecahnya gitu kan. Memecahnya ini menjadi SKK ini menjadi kelas 7 berapa, kelas 8 berapa, termasuk per mata pelajaran yang ini. Nah, saya akan lebih coba, karena di sekolah saya ini kebanyakan bahkan 100% beragama Islam, maka saya akan memilih untuk pendidikan agamanya agama Islam dan budi pekerti ya. Nah, ini pilihan ya, di yang A. Di sini ada A di sini, maksudnya adalah diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing ya. Ini yang A ini. Kalau yang B, muatan pemberdayaan atau muatan keterampilan dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai kokurikuler. Nah, jadi di PKBM ini yang B ini sebagai kokurikuler ya. Nah, ini ada 29 SKK ya. Boleh itu pemberdayaan ataupun keterampilan. Nah, kalau yang ini paling banyak 2 satuan kredit SKK tiap fase. Nah, di sini. Nah, muatan lokal ya. Hanya ada 2 ya. Nah, dari SKK ini kita perlu pecah. Nah, saya sudah membuat seperti ini. Ini adalah SKK yang paket B ya. Seperti ini. Saya akan sedikit jelaskan dulu. Dari Permendikbud nomor 13 tadi kita tahu bahwa paket B itu ada mata pelajaran wajib ya. Mungkin akan saya zoom. Nah, ini mata pelajaran wajib ya, dari mulai 1 sampai 9 ya. Nah, 9 ini seni budaya ada beberapa jenisnya ya. Dan ada muatan pemberdayaan atau keterampilan ya. Di sini boleh pemberdayaan atau keterampilan ya. Ini jamnya. Dan ada muatan lokal ya di sini, 2 jam. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, gini kan, pelajaran wajib itu ada 84 ya. Nah, 84 ini kita harus bagi dulu menjadi SKK tiap-tiap kelas. Misalkan kelas 7 berapa, kelas 8 berapa ya, kelas 9 berapa. Nah, kita bagi dulu dari 84 ini. Nah, ya, 84 ini ya.
Nah, di sini. Nah, berapa untuk SKK kelas 9? Nah, saya sudah bagi seperti ini. Nah, coba kita akan hitung ya menggunakan sum. Kita akan hitung sampai sini. Nah, kelas 7 itu ada 28 SKK. Nah, kita coba ya. Oke, kita akan drag aja ke bawah. Ke pinggir. Nah, kelas 7 itu ada 28 SKK ya. Kelas 8 itu ada 28 SKK dan kelas 9 ada 28 SKK. Jadi, satuan kredit kompetensi saya bagi dari 84 ini, di kelas 7 ada 28, kelas 8 ada 28 dan kelas 9 ada 28 ya. Kalau kita kalkulator 28 dikali 3 ya, itu 84. Seperti ini ya cara perhitungannya. Jadi di kelas 7 ini 28 SKK ini kita pecah lagi kepada pelajaran yang 9 ini. Nah, yang 9 ini 28 SKK ini, nah kita pecah lagi. Jadi misalkan pendidikan agama Islam 2 SKK ya, PKN 2, bahasa Indonesia 4 SKK, matematika 4, misalkan IPA 4, bahasa Inggris 4. Nah, yang olahraga dan seni budaya itu cukup 2 saja. Nah, seperti ini ya pembagiannya. Dari 2 SKK itu, yang ini pendidikan agama Islam misalkan kan ada 2 SKK ya. Saya pecah lagi di semester 1 dan ada di semester 2. Seperti itu ya. Misalkan 2 SKK ini kita bagi 2 aja. Misalkan ini kelas 7 semester 1 ya. Kelas 7 semester 1 dan ini kelas 7 semester 2. Nah, ini juga 28 kita bagi 2. Saya bagi rata aja ya. 28 ini saya bagi 2, yaitu semester 1 14 SKK dan semester 2 14 SKK ya. Jadi 28 ini kita break lagi menjadi 14 ya. Nah, saya bagi lagi di sini pendidikan agama Islam yang asal dalam 1 tahun itu kelas 7 itu 2 SKK, saya pecah menjadi semester 1 1 SKK, semester 2 1 SKK. Seperti ini ya. Nah, ketika sudah ditemukan SKK tiap mata pelajaran pada tiap-tiap semester, ini enak. Kita ngebreaknya enak ya. Karena di PKBM itu dari SKK tiap-tiap 1 semester ini kita harus break lagi kepada yang mana tatap muka, yang mana tutorial, dan yang mana mandiri. Seperti itu. Dan kita harus mengetahui 1 SKK itu ada satuan konversinya di sini misalkan. Nah, di sini misalkan 1 SKK itu sama dengan, kalau menggunakan tatap muka itu 1 JP, 1 jam pelajaran. Kalau 1 SKK dengan tutorial itu 2 jam pelajaran. Kalau 1 SKK dengan metode mandiri itu sama dengan 3 JP. Nah, kita tinggal hitung aja yang 1 SKK ini mau diapakan gitu, mau ditatap mukakan, apa mau ditutorialkan, apa mau dimandirikan. Nah, kita kan sudah tahu nih bahwa misalkan ini kita kasus aja yang ini, bahwa pelajaran wajib semester 1 pendidikan agama itu 1 SKK. Nah, 1 SKK ini mau bagaimana ini cara pembelajarannya? Apakah mau tatap muka? Ya. Apakah mau tutorial? Apakah mau mandiri begitu kan? Seperti itu. Mau bagaimana? Nah, yang ini ya. Yang ini. Nah, saya karena jumlah jamnya sama, maka tipenya saya samakan aja ya. Misalkan begini, pendidikan agama Islam dan Pekerti semester 1 ya, di sini 1 SKK. Nah, 1 SKK ini saya masukkan ke sini tatap muka 1.
Berarti 1 SKK ini dengan tatap muka 1 JP. Saya tulis aja 1 JP ya. 1 JP lah supaya lebih ngerti lah. Oh, ini jumlahnya kita hilangkan. Nah, 1 JP. Ini juga sama. 1 jam pelajaran. Nah, terus ini kan ada 2 nih. Yang semester 1 ada 2 ya. Bahasa Indonesia kan ada 2 SKK. Nah, boleh di sini kalau waktunya masih ada, itu boleh di sini misalkan 2 JP langsung. 2 jam pelajaran boleh, tatap muka. 2 jam pelajaran, 2 jam, 2 jam, 2 jam misalkan boleh. Nah, kalau saya meraciknya begini. Udahlah mandiri aja. Dijadikan 3 JP secara mandiri yang satunya. Paham nggak? Paham nggak? Kalau belum paham begini maksud saya. Ini kan bahasa Indonesia, ini kan agama 1 SKK saya konversi menjadi 1 JP. Ini PKN juga 1 SKK saya konversi 1 JP. Nah, untuk bahasa Indonesia ini kan ada 2 SKK yang semester 1. Nah, 2 SKK itu 1 SKK-nya saya konversi menjadi tatap muka 1 JP, dan sisanya lagi itu saya konversi menjadi mandiri 3 JP. Seperti itu ya. Yang ini juga sama. 2 SKK. 1 SKK saya konversi jadi 1 JP, dan 1 SKK sisanya saya konversi jadi mandiri jadi 3 JP. Karena rumusnya yang tadi ya. Nah, seperti ini terserah meraciknya. Mau misalkan saya mau di sini menjadi tutorial misalkan jadi 2 JP. Kan konversinya begitu. 1 SKK itu kalau tutorial 2 JP, kalau misalkan mau mandiri itu 3 JP ya. Seperti itu. Boleh seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ketahuan, oh, ternyata semua mata pelajaran wajib ini misalkan tatap mukanya 1 jam. Nah, seperti itu ya cara perhitungannya. Terus semester 2 karena ini sama ya. Semester 2 dan semester 1 ya udah saya settingannya sama aja kayak gini gitu. Seperti itu. Oke, maju ke kelas 8. Kelas 8 ini sama seperti tadi. 2 JP, 2 JP, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2. Maka semester 1 ini SKK-nya, ini SKK-nya. Nah, ini tatap mukanya. Ya. Ini tatap muka tutorial ini. Sama aja ini juga. Pengisiannya. 1 tuh dari 1 ini maksud 1 JP ya, maksud saya. Nah, yang ini 1 JP. Yang ini 3 JP ya, seperti itu. Nah, karena kan ini 2 SKK. 2 SKK itu satunya untuk 1 SKK-nya untuk tatap muka, dan 1 SKK-nya lagi untuk 3 jam mandiri ya, seperti ini. Kita copy aja. Seperti ini ya. Nah, kelas 3 juga sama. Seperti ini. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, kelas 3 juga sama. Ini terserah kita ya, mau baginya beda-beda boleh. Seperti ini. Sama ya, jadi saya atur menjadi sama aja dari kelas 7, 8, 9. Nah, begitu ya cara retribusi atau pembagian. Kalau sudah kayak gini, ini enak. Nanti kalau bikin jadwal itu ya udah satu pertemuan 1 JP semua ini. Seperti itu ya. Nah, kalau muatan keterampilan ini kan ada 29 SKK dalam 3 tahun ya kan. Nah, saya pecah aja. Kelas 7 itu 10 SKK, kelas 8 10 SKK, dan kelas 9 itu 9 SKK. Nah, dari 10 SKK kelas 7 ini semester 1 5 dan semester 2 5 jam. 5 ini dari 5 ini 5 tatap muka, 5 semester ini harusnya 5 di sini. 5. Maksudnya 5 itu apa, 5 JP. Nah, jadi gini. Kan 1 tahun itu ada 10 SKK. Nah,
kita bagi dua dulu, semester 1 5, semester 2 5. Nah, yang 5 ini kita konversi menjadi jam pelajaran. Ya udah, kita tatap muka aja 5 jam pelajaran. Jadi keterampilan ini 5 jam dia berdiri sendiri ya, sebagai kokurikuler ya, seperti itu. Ya, kokurikuler dia. Nah, 5 JP seperti itu. Enggak ada tutorial, enggak ada mandiri ya. Jadi tatap muka ya, karena keterampilan itu harus hadir ya siswanya. Nah, ini juga sama 5 di sininya 5 JP sebagai kokurikuler. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Oh, kalau ini 5 4 ya, ini berarti ini terserah mau misalkan semester 1 5 jam. Nah, kalau semester 2 nanti 4 jam gitu ya sebagai kokurikulernya. Aduh, bentar, nah jadi gini. Bentar ya, misalkan semester 1 5 jam, kalau semester 2 4 JP, misalkan seperti itu ya. Nah, menyesuaikan. Nah, itu adalah penjelasannya ya. Dan yang terakhir muatan lokal, ini kan hanya ada 2 doang ya. 2 itu apa ya? Hanya untuk 3 tahun cuma 2 JP. Makanya saya bilang ya udahlah, yang 2 JP ini saya masukkan di kelas 7 semester 1 dan saya tulis di mandiri aja. Itu udah nanggung ya. Kalau ada 6 enak, 2 jadi 1 gitu kan. Tapi kan cuma nggak ada di sininya. Nah, akhirnya totalnya adalah 115. Kita coba lihat di sini. Benar nggak 115? Ah, betul kan, 115. Sama kan? Nah, dengan ini. Nah, 115 gitu kan. Nah, saya gedein. Nah, 115 kan. Nah, sama kan 115 dengan ini. Begitu ya. Ini adalah pembagian struktur kurikulum. Nah, ini tatap muka, tutorial, dan mandiri ya, seperti itu. Nah, ini juga sama di kelas 8. Ini semester 1, semester 2. Ini tatap mukanya. Ini tutorial, mandiri. Ini bebas ya, mau di tutorial mau di mandiri. Seperti itu ya. Baik, itu saja untuk SKK paket B. Selanjutnya untuk SKK paket C kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.